bersyukur untuk siang hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Semua karena Tuhan yang luar biasa. Berkati setiap kami dan berbicaralah di tengah-tengah kami ya Bapa. Hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang ajaib. Kami berdoa dan kami berharap Tuhan melawati kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Pagi menjelang siang pada hari ini, saya akan berbicara dengan tema yang sama tetapi nanti mudah-mudahan dengan konten yang berbeda. Saya akan berbicara tentang level up atau sukses begitu kira-kira dan melawan delay. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Ulangan 8 ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat di Alkitab saudara masing-masing atau di handphone saudara buat rekam digital namanya. Dibuka, dilihat nanti akan terekam gitu. Ulangan 8:18, 2-3 baca sama-sama. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan tidak pernah memberikan kekayaan kepada saya dan saudara. Bilang pada sebelahnya, Tuhan enggak beri kekayaan. Tapi Dia memberikan apa di situ bahasanya? Kekuatan, bahasa yang lain namanya kemampuan, bahasa yang lain namanya kompetensi. Jadi itu yang dikaruniakan kepada saudara. Saudara dilahirkan berbeda dengan potensi, dengan talenta, dengan karunia, dengan bakat yang berbeda-beda. Saudara adalah orang yang disebut limited edition. Tidak ada orang yang sama dengan saudara. Kembar yang identik pun punya sidik jari yang berbeda. Artinya Tuhan sengaja menciptakan saudara tidak ada persamaannya. Saudara unik. Setuju tidak? Saudara harus bangga dengan diri saudara. Bayangkan orang sejelek saudara Tuhan mau mati buat saudara. Kan kenapa saya bilang saudara jelek? Karena saudara sendiri yang suka bilang saudara jelek. Betul enggak? Orang itu kalau cantik, ganteng, sombong itu wajar. Ini sudah jelek, sombong, itu kan musibah namanya. Orang kaya sombong itu memang ada ayatnya. Hei orang kaya jangan sombong, betul enggak? Udah miskin tinggal di Pamulang sombong lagi. Kalau tinggal di BSD, di The Green, di mana di klaster-klaster yang mewah itu masih masuk akal. Udah di Pamulang, tinggal di perkampungan sana, di apa namanya, Puspitek sana, sombong lagi. Ya, itu yang saya bilang, miskin sombong, bencana alam. Ya, amin orang miskin. Kenapa kita sombong? Karena kita tidak tahu diri. Ya, nah saya ingin sekarang menyadarkan siapa diri saudara yang sebetulnya. Nah, firman Tuhan mengatakan saudara-saudara, Dialah yang memberikan kemampuan kepadamu untuk memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi perjanjian Tuhan itu tidak diterima secara instan. Ada banyak orang mengatakan kalau saya percaya pada anugerah, saya tidak perlu melakukan apa-apa. Sebagaimana keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Betul, Tuhan memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Saya selamat bukan karena perbuatan baik, tapi karena perbuatannya. Di atas kayu salib. Itu perbuatan Tuhan di atas kayu salib. Tetapi untuk menerima perjanjian Tuhan, itu perlu usaha daripada diri saudara. Semua sudah lunas dibayar. Nanti saudara keluar dari tempat ini, pergi ke kopi yang di depan situ. Saudara bilang, Pak, saya kopi latte 1.
Uangnya Pak sudah lunas dibayar. Itu kan kepalanya koplak. Yang sudah lunas dibayar itu adalah dosa saudara. Tapi untuk menerima perjanjian Tuhan, di situ ada upaya di dalam diri saudara. Mana ayatnya? Mari kita lihat kitab Titus sekarang. Titus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 dan selanjutnya, perhatikan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Keselamatan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu, rahmat, anugerah, apalagi bahasanya. Grace of God itu sudah diberikan untuk menyelamatkan saudara, tapi bukan tujuannya sekedar selamat. Kalau tujuan Tuhan cuma sekedar menyelamatkan, sudah sampai pada waktu kita menerima Dia sebagai juru selamat, saudara sudah diselamatkan. Roh saudara sudah dimerdekakan, roh saudara sudah lahir baru. Tapi kan masalahnya jiwa saudara belum selamat. Tubuh saudara belum selamat. Apa artinya belum selamat? Belum berubah. Setuju enggak? Laki-laki masih suka ngintip orang mandi. Ini loh ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ibu-ibu kan belum hilang. Walaupun sudah punya tas yang banyak di rumah, begitu lihat ke mall ada tas koleksi baru, selalu matanya wow. Setuju nggak? Makanya kekristenan itu salah satunya adalah apa? Selain memikul salib, penyangkalan diri. Orang yang gemuk selalu mengatakan, saya makan gak banyak loh Pak Andreas. Tubuhmu itu memperlihatkan siapa dirimu. Kan gak mungkin tubuhmu luas. Memang itu memenuhi firman Tuhan, meluas ke kanan dan ke kiri. Itu firman banget. Gak mungkin orang makan sedikit, tapi badannya lebar. Dari buahnya kamu akan melihat. Bukan dari perkataannya. Yang setuju katakan amin. Tadi Pak Purwo bilang trigliserid saya tinggi. Kenapa trigliseridnya tinggi? Yang pasti kurang olahraga Pak. Yang selanjutnya karbohidratnya terlalu banyak. Kita ini makan karbohidrat terlalu berlipat kali ganda. Sudah makan nasi, campur mie, campur kerupuk, peyek. Makanya gak heran trigliseridnya tinggi. Gimana caranya? Menyangkal diri. Setuju nggak? Masalah manusia itu kan cuma di sini, coba bilang pada sebelahnya. Setuju nggak? Bahasa orang sononya itu ngeragas. Apa itu ngeragas? Rakus, nggak bisa nahan diri. Masalah saudara itu pertama nggak bisa nahan diri soal makanan. Yang kedua masalah apa? Nggak bisa nahan diri untuk mengata-ngatai orang, ngomongin orang, ngakimin orang, betul nggak? Nggak adil itu, maling ayam aja 1,5 tahun, masa bunuh orang 1,5 tahun. Sok tahu lu, bukan hakim aja nggak pernah belajar soal kehakiman aja mau ngomentari. Salah? Salah. Karena saudara lancang menghakimi orang, nggak perlu ngakimin orang, ngakimin diri saudara sendirilah. Setuju nggak? Ngintip orang mandi aja rajin mau ngadelin yang lainnya. Tahu ngintip orang mandi bagaimana caranya? Suka nonton pornografi, itu kan ngintip orang mandi. Ya, maaf ya saya bukan nyindir, saya cuma nyinggung aja kok. Meninggalkan kefasikan, apa itu kefasikan? Hal-hal yang jahat dan keinginan-keinginan duniawi. Sekalipun kita lahir baru sudah berbahasa roh, tidak serta-merta saudara masih hidup itu sudah meninggalkan. Kan masih saudara masih melakukan hal-hal yang duniawi, betul enggak? Masih suka marah, gampang sakit hati.
Kalau dia baik, saya baik Pak Andreas. Kalau dia jahat, saya lebih jahat. Itu nggak perlu orang Kristen. Orang Ambon yang sudah jadi Kristen aja puluhan tahun dari nenek moyang, kalau marah itu uang ngalah beta cigi osepur rambut satu kali beta banting osep mati. Itu orang Ambon. Yang kalau pakai kalung salib itu melebihi salib gereja, saudara. Orang Ambon, orang Timur, orang Manado, orang Papua itu kalau pakai salib laki-lakinya besar-besar. Jangan saudara berpikir dengan begitu sudah jadi Kristen. Ternyata apa? Ini loh kualitasnya dikatakan dalam ayat 12. Dan supaya, kenapa dididik? Kenapa supaya kita dimuridkan? Supaya kita hidup bijaksana. Setuju enggak? Kebanyakan kita masih bijak sini. Ya. Adil, kita itu hidup enggak adil. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kita belum bisa melakukan konsep dalam 2 Korintus 8. Yang kaya tidak berlebihan, yang miskin tidak kekurangan. Tapi kita masih melihat, saya mau katakan jujur, kalau di negeri kita sekarang masih banyak kekurangan, itu kesempatan gereja. Teman-teman saya di Kanada Pak Stephen cerita, kami nggak bisa buat pekerjaan misi di Kanada. Karena pemerintah Kanada aktif untuk menolong orang-orang miskin. Jadi mereka mesti pergi ke Meksiko, mereka mesti pergi ke Amerika Tengah, mereka mesti pergi ke Amerika Latin untuk menolong orang-orang miskin. Bapak Ibu bayangkan nggak kalau pemerintah kita berhasil melakukan Undang-Undang Dasar 45, gereja nggak punya kesempatan untuk menolong orang miskin. Kita bersyukur masih banyak orang, nggak perlu orang Muslim, nggak perlu orang agama lain. Keturunan tim Raja Babon, Timor Toraja, Manado, Batak, Ambon. Itu para babon-babon itu masih banyak yang susah. Yang berhasil tuh paling Pak Purba dengan teman-temannya, yang lainnya susah kebanyakan. Masih banyak orang Batak yang susah, sudah Batak, susah, botak lagi. Kalau kayak Pak Purba gini nggak apa-apa, botak tapi diberkati Tuhan. Orang semakin tua jangan pernah berpikir pamrih. Ada banyak orang tua berpikir gini, nanti kalau saya sudah tua, anak-anak saya akan memelihara saya. Bapak Ibu, hari ini saya bapak ayah daripada 8 anak, 4 laki-laki, 4 perempuan. Ya, semua anak-anak saya sekolah di sekolah-sekolah yang terbaik. Baik di negeri ini atau di luar. Enggak ada. Anak saya pertama pakai bata, kedua pakai bata, ketiga pakai bata, yang keempat, kelima, keenam, 7, 8 batako. Enggak ada. Semua sama. Lihat waktu Yusuf diadopsi oleh putri Firaun. Dia duduk di tempat makanan yang sama, di tempat makan yang sama dengan putra-putra Firaun yang lainnya. Itu istimewanya kalau kita mengadopsi anak. Anak adopsi itu begitu. Tahu nggak, saudara itu diadopsi loh. Dari Zaid yang liar loh. Kita itu bukan orang Yahudi. Jangan sombong, orang Batak itu bukan orang Yahudi. Itu Yahudi KW1. Kita itu kalau sekarang dijadikan anak Tuhan, anak pilihan, itu adalah kemurahannya Tuhan, anugerah. Tapi untuk jadi orang hebat, dia perlu didik kita dulu, saudara-saudara. Setuju tidak? Dan beribadah dalam dunia sekarang ini, ada banyak anak Tuhan sekarang gak suka ibadah. Ibadahnya melalui Zoom, ibadahnya melalui online. Keren Pak Andreas, gembala saya di online. Saya mau kasih tahu ya orang-orang dodol. Sehebat-hebatnya gembala online, kalau engkau sakit, gembala online itu gak mungkin mengunjungi saudara. Betul gak? Sekalipun gembala-gembala saudara di tempat ini biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau sakit, engkau masih diperdulikan. Masih didatangkan, masih didatangi dan mereka masih mendoakan engkau supaya engkau diterima di sisinya Tuhan. Kalau gembala online walaupun hebat, nggak mungkin dia bisa datang pada dirimu. Betul nggak? Jangan jadi bangga jadi gereja online, jemaat online.
Kalau kemarin pandemik itu masuk di akal, kalau sekarang sudah tidak pandemik, orang sudah ke mall, sudah jalan-jalan kemana-mana. Giliran jalan-jalan gak ada COVID, giliran kebaktian COVID. Itu kan kurang ajar. Maaf saya gak nyindir yang sedang live streaming, saya nyindir Anda. Kalau yang bicara gembala-gembala Anda, nanti Anda tersinggung. Mumpung Pak Andes datang ke sini, kesempatan. Ngemplangin saudara. Jadi orang Kristen kok ibadah di rumah, sambil pakai kolor, minum soft drink, entar kamar mandi, sambil makan kue donat. Itu kan kurang ajar, enggak menghormati Tuhan. Ada enggak orang ibadah seperti begitu? Orang Konghucu aja ibadah. Kusuk loh. Enggak ada orang ibadah. Itu kan cuma orang Kristen. Saudara saya Muslim enggak ada yang ibadah. Hah? Ada enggak? Bilang pada sebelahnya, itu cuma kamu aja. Saya masih menggunakan handphone di situ. Tapi apa? Untuk melihat ayat firman Tuhan. Bukan untuk update status. Percuma update status, nggak nambah kok anggotamu. Konsen lihat firman, dengar firman. Betul? Jangan ibadah sambil pakai celana kolor apa segala macem. Ya, yang masih di rumah minggu depan datang kebaktian. Sekali lagi saya nggak nyindir Anda, cuma nyinggung Anda. Perhatikan. Dan beribadah dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi sambil menantikan Tuhan, Tuhan itu mendidik kita supaya jadi orang yang luar biasa. Janji Tuhan itu hanya bisa diterima kalau kita mau kerjasama dengan Tuhan, si pemberi dengan kita ini mau melakukan. Nanti slide ini akan ditutup dengan nasihat daripada Dr. Lukas dalam Kisah Rasul 1 ayat 1. Sederhana, simple hidup itu untuk menjadi orang yang luar biasa. Oke, slide lagi. Kerinduan Tuhan adalah bahwa setiap kita mengalami level up, berhasil, sukses dalam setiap level, tapi apabila kita mengalami delay atau penundaan, maka kita harus mengerti berarti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangannya Tuhan. Wih, bagus loh Pak Stephen, satu hari itu si Cinta Laura diwawancarai oleh Andi F. Noya dalam acara Kick Andy. Cinta Laura katanya Pak Andi F. Noya, boleh nggak cerita kenapa sekarang udah umurnya, udah waktunya nih udah bahkan lewat kok belum mau menikah. Dia bilang begini, saya bersyukur sama Tuhan Om Andi, sebab Tuhan sudah menyingkirkan banyak laki-laki yang sebetulnya tidak layak buat hidup saya. Kan gitu gaya Cinta Laura kalau bicara kan agak ke-Amerikaan begitu ya. Tapi dia layak Pak karena dia sekolah di Amerika. Nah ada seorang anak di Jerman Pak. Baru 3 bulan di Jerman, 3 bulan loh Bapak Ibu. Begitu ketemu saya dengan istri beberapa tahun yang lalu sebelum pandemik itu dia bilang gini, minta maaf Pak Andreas Sustono, kalau saya agak lupa-lupa sedikit bahasa Indonesia. Saya tanya, maaf berapa lama kamu di Berlin sini? Ada mungkin kira-kira hampir 4 bulan Pak Andreas, itu saya rasa kalau ada centong nasi saya getok kepalanya saudara. Karena dia lebih Jerman daripada orang Jerman, saudara. Ya, kita itu kan suka begitu ya, sok-sokan gitu loh. Ya, nah, Cinta Laura dia bicara begitu. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menyingkirkan orang-orang laki-laki yang tidak layak buat saya. Sebab buat saya pernikahan itu cuma sekali seumur hidup. Saya tidak mau cepat menikah seperti teman-teman saya hanya untuk mencari status sosial. Dan akhirnya mereka divorce. Saya ingin laki-laki itu yang takut sama Tuhan. Dan tahu memimpin keluarganya dan tahu memimpin saya. Dan kami menikah sampai nanti Tuhan memisahkan di dalam kematian. Bisa gak bilang pada sebelahnya, wow. Menikah itu jangan cari status, setuju gak?
Jadi kalau sekarang saudara belum menikah, enggak perlu takut, jangan takut dengan kadaluarsa. Emang saudara susu expire? Hah? Ada waktu jatuh temponya? Ya Pak Purba, tenang-tenang saja. Laki-laki itu semakin lamban menikah, usia makin bertambah, pilihan jodohnya makin banyak Pak. Bisa yang 21, bisa yang 19, kayak Pak Andreas sekarang nih, pilihan jodohnya banyak. Usia udah kepala 6 jomblo kan, bisa memilih anak 30, bisa yang 20, cuman kurang ajar aja. Rada nggak tahu diri begitu kira-kira, tapi boleh. Tapi perempuan makin tambah usia, pilihannya semakin sedikit. Nah kalau Anda sudah perempuan usia 40 tahun ke atas belum menikah, jangan pilih yang berondong dong, kasihan yang berondong. Anda dapat berondong, dia dapat kedongdong. Ya kalau sudah 40 tahun ke atas, 35 ke atas itu ada laki-laki usia 50, 60, melamar Anda, duda anak 2, duda anak 1. Kalau memang itu Tuhan mau ya terima saja. Yang penting cinta Tuhan, betul enggak? Jangan harus menikah kalau sudah wanita usia 45 tahun pengen yang dapat yang jomblo. Wah itu menemukan jarum di tengah jerami. Ya perempuannya juga enggak tahu diri. Udah gitu jelek lagi. Jelek sombong, ini kan musibah. Ya kasih tahu orang jelek di sebelahnya, jangan sombong kamu. Jadi kalau ada penundaan itu biasanya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Slide selanjutnya, kenapa seringkali kita bisa mengalami penundaan? Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ini kalau mau dideskripsikan, mau diuraikan, mau dieksposisi, itu kita bisa mengerti penyebab delay itu adalah, saudara ternyata manusia itu mengandalkan dirinya sendiri. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Bahkan dia mengandalkan mungkin manusia lain yang dia anggap kaya, dia anggap hebat. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tidak mau saudara hidup itu seperti begitu. Anda harus belajar percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara mesti bangga sama Tuhan. Dulu ada seorang staf saya Pak Stephen, dia dipanggil Tuhan full time. Tapi satu saat dia menikah, dan tatkala menikah istrinya mengatakan kalau kamu full time kita nggak bisa kaya. Jadi Tuhan itu dihina Pak, direndahkan. Adik saya yang paling bungsu menikah dengan seorang pendeta, marga purba juga Pak. Tapi anak yang pertama lulus kuliah fakultas kedokteran, ratusan juta. Sebagai seorang pendeta dia tidak punya uang yang banyak. Tapi saya bilang pada adik saya, jangan hambat anakmu untuk menjadi seorang dokter. Karena dia bisa jadi dokter dengan berkatnya Tuhan. Bapak Ibu tahu, anak ini dibayarin kuliah sampai lulus fakultas kedokteran 3 tahun yang lalu. 625 juta semua biayanya. Kuliah di kampusnya, grupnya Pak Stephen. Di UPH, uang papa habis. Bapak Ibu tahu, orang tuanya tidak mengeluarkan uang sepeser pun juga. Dibiayai oleh satu keluarga yang mereka tidak pernah kenal. Tapi disuruh sama Tuhan, sekarang anak itu saudara sudah selesai 3 tahun yang lalu. Sekarang menjadi dokter praktek di rumah sakit Buleleng di Singaraja. Anak yang keduanya sekarang, bapaknya pendeta. Ibunya gajinya besar, bekerja sebagai seorang sekretaris direksi di Telkomsel, tetapi Tuhan suruh tinggalkan perusahaannya. Pada waktu dia meninggalkan perusahaannya, dia punya gaji 80 juta. Dan dia tinggalkan karena memenuhi panggilan Tuhan. Dan saudara tahu gajinya tidak lagi sampai seperti itu. Tapi anak keduanya sekarang sekolah di Jerman dengan beasiswa full. Orang tuh kalau ngandalin Tuhan,
bisa mengalami sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Tuhan sanggup. Setuju tidak? Napasmu saja engkau Tuhan ganti, Tuhan bayar loh saudara. Kok merendahkan Tuhan kalau kamu hidup dalam Tuhan, kita nggak bisa kaya. Benar sekarang juga melarat, hidup pas-pasan. Jangan hina Tuhan. Adik saya pendeta yang paling kecil diberkati Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Sedangkan orang ini meninggalkan pekerjaan Tuhan, bekerja sekarang, struggle hidupnya. Jangan pernah hina Tuhan. Napasmu saja dibayar sama Tuhan. Coba sekali-sekali ke rumah sakit, hitung berapa biaya oksigen satu tabung satu hari. Saya menolong keponakan saya, saudara, yang saturasinya tinggal 69, 70, 71, 72. Tiap hari Pak saya ngantriin itu tabung 6. Apa itu namanya? Kibik itu. Yang tinggi itu. Belinya saja satu tabung pada masa pandemik tahun 2021 varian Delta itu harganya. Tabung itu menjadi 8 juta Pak harganya per tabung. Orang antri pernapasan itu saja. Di rumah keponakan saya itu saya beli sampai 3 tabung 6 kibik Pak. Dan tabung-tabung yang 1 kibik. Hanya untuk mempertahankan napas keponakan saya. Harganya enggak murah loh saudara. Kalau Tuhan sanggup memelihara hidup saudara dari sisi oksigen, belum ginjal, belum yang lainnya. Engkau enggak bayar loh. Kok bisa menghina Tuhan, Tuhan mana mampu membiayai saya. Itu kan koplak kepalanya. Setuju enggak? Enggak bangga sama Tuhan. Ya. Sehingga apa? Kalau saudara hidup dengan tidak benar, ini dampaknya katanya dalam ayat yang ke-6, masih dalam kitab yang sama. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Coba saudara lihat pemandangan ini. Ini kan persis seperti di Pulau Sumba. Orang Batak bilang ini lihat daerahnya girsang. Pohon-pohonnya coba lihat. Ya, semua tidak ada tumbuh daunnya, tidak merimbun. Bagaimana udaranya bisa siregar? Karena ini daun-daunnya diginting saudara-saudara. Penghasilannya pun kecil cuma napi tupulu. Selain itu, saudara, ya, itulah daerah-daerahnya cuma banyak tobing-tobing. Makanya orang Batak pindah ke BSD. Karena daerahnya di sana tadi saya bilang girsang saudara-saudara. Kenapa? Ya itu hidup tidak mengandalkan Tuhan. Orang kita Batak saudara-saudara. Kristen itu budaya. Tetapi apa? Dicampur dengan kepercayaan nenek moyang. Setuju tidak? Tapi sombong. Maaf ya, ini khusus orang Batak. Tadi pagi orang Nias. Sekarang orang Batak. Orang Batak itu nari aja gak bagus loh Pak Purba. Cuman begini-begini aja. Dan wajahnya gak senyum. Nanti kalau dapat 100.000 baru. Bayangkan orang Minang, orang Melayu Pak, narinya tuh bagus, tari piring, serampang 12. Saya nggak tahu, tadi saya lupa memperhatikan yang nari tadi di depan itu. Baru putus dari pacar begitu. Enggak di gereja Pak, nyanyi, nari. Lihat orang Jawa kalau nari, bagus. Setuju nggak? Orang Batak? Itu baru orang Batak, jangan orang Nias Pak. Orang Nias lebih ngira lagi. Ha! Ha! Gitu. Karena dua suku ini nggak ada yang indah kalau nari. Mengerikan. Bikin orang jantungan saudara.
Ya, maaf loh, saya bukan benci orang Batak. Istri saya orang Batak, berusiaan. Ya, kalau saya benci nggak saya nikahin dulu. Nah, Bapak Ibu, inilah keadaan kita yang tandus. Mungkin kita punya kesalahan di mata Tuhan. Mari kita belajar dari satu sosok, namanya adalah Yusuf. Yuk slide-nya. Anda lihat dalam Kejadian 39 sampai 40, nanti Anda baca di rumah. Janji Tuhan buat Yusuf itu luar biasa, saudara. Tapi perjanjian Tuhan buat anak-anak Yakub ini tidak secara instan, tidak secara mudah diterima. Yusuf yang merupakan anak yang baik, ternyata dia harus mengalami penundaan daripada perjanjian Tuhan terhadap dirinya. Apa yang terjadi, saudara? Dia mengalami delay dalam hidupnya karena mengandalkan manusia, tapi kemudian dia mengalami level up, kemudian dia sukses, tapi sekolahnya itu kalau nggak salah 13 tahun. Coba kuliah di mana 13 tahun? Dari umur 17, umur 30 baru lulus. Dan sekolahnya tidak mudah, dia kuliah di Universitas Penderitaan Hidup, Fakultas Jatuh Bangun, jurusan pukulan berat. Kita cuma nyanyi kalau tiap perjamuan kudus, salibnya, salibnya teramat mulia. Kita senang dengan salib, makanya saudara pakai kalung salib. Sarung bantal salib, anting-anting salib, cincin salib, celana dalam salib. Tapi hidupmu enggak pernah tersalibkan. Begitu kita ada orang yang membuat kita menderita, kita marah. Kenapa Tuhan? Kita lantas berpikir film keluarga cemara itu enggak mungkin terjadi pada diri kita. Orang Kristen itu tidak mungkin jadi ekor tapi jadi kepala. Saudara salah menafsirkan firman. Yesus saja disalibkan. Murid-murid Tuhan saja disalibkan. Ingat, murid-murid Tuhan mengalami penderitaan setelah Yesus naik ke surga. Banyak orang percaya pada kasih karunia. Kalau orang sudah percaya pada Yesus, tidak akan mungkin menderita. Saya beri contoh aja Pak Stephen. Mestinya perempuan Kristen yang sudah terima anugerah, waktu dia melahirkan tidak boleh mengerang pada waktu bukan 1 sampai 10. Begitu kontraksi datang, itu dia. Tapi buktinya apa? Perempuan-perempuan Kristen yang sudah penuh Roh Kudus begitu melahirkan, normal loh ya. Buktinya apa? Tetap teriak-teriak kok, betul enggak? Ini gara-gara lo nih, sakit nih, gue gak mau lagi. Masih begitu kok saudara. Saudara lahir sesar, sama. Orang lahir normal itu, ya, setelah beberapa jam dalam hari yang sama, 6 jam setelah peristiwa partes setelah melahirkan, dia bisa turun dari ranjang, betul nggak? Itu kalau lahir normal. Tapi kalau lahir sesar, dia butuh 3 kali 24 jam baru dia bisa turun, saudara. Yang normal itu tetap tidak bisa dilawan dengan cara manusia yang sesar. Kenapa sesar? Kalau dulu sesar tuh karena masalah, bayinya sungsang ada masalah, itu perlu sesar. Zaman sekarang dokter-dokter itu mempengaruhi pasiennya, Bu, disesar aja biar nggak sakit, biar mudah. Dokternya sebetulnya tujuannya apa? Untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Walaupun dokternya Kristen, ini dokter Kristen yang cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Dia memotivasi pasiennya bukan dalam kebenaran, tapi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Saya nasihatin perempuan-perempuan, kalau melahirkan itu normal, jangan mau sesar. Karena kalau normal, Anda bisa mempunyai anak yang lebih banyak. Nenek saya Pak Stephen, anaknya 16. Ibu saya nomor 15 Pak Purba. Jadi nenek saya itu dulu bukan beranak, mencret.
Tapi itu bisa terjadi kenapa? Karena lahirin normal. Kalau Anda sesar paling cuma 3, 4 juga itu sudah berbahaya sekali, nanti bisa bleeding, pendarahan begitu. Next. Ini proses sampai Anda mengalami yang disebut namanya level up sukses. Kita belajar dari kehidupannya Yusuf saja. Disertai Tuhan itu bukan berarti Yusuf tidak harus mengalami masalah. Bayangkan loh saudara-saudara. Dia itu cantik. Maksud saya tampan. Yusuf ini marganya Huta Barat loh saudara, ternyata. Dan istri jenderalnya itu tertarik loh saudara-saudara sama ajudannya ini, sama Yusuf yang ganteng ini. Kalau saudara menganggap bahwa hanya laki-laki yang bisa memperkosa perempuan, Anda lihat di dalam mass media sekarang. Ada perempuan yang memperkosa, menganiaya anak laki-laki yang lebih muda. Penyimpangan seksual itu bukan terjadi di zaman sekarang, dari zamannya Yusuf dulu sudah terjadi. Istri majikan, siapa itu? Istrinya Potifar itu namanya siapa? Tante Poti. Ya, Sespoti ini loh saudara, dia tertarik sama Yusuf karena gantengnya. Dan dia coba berulang kali menggodanya, tidak berhasil. Kali yang terakhir karena tidak berhasil dia teriak. Dan suaminya datang dan dilaporkan bahwa dia sudah melecehkan istrimu. Halo? Jadi bukan hanya peristiwa hari ini, zaman dulu juga sudah terjadi. Ini kan bukan rahasia saudara. Ini sudah dipublish, dipublikasikan berulang kali bahkan dalam peristiwa yang terakhir ini. Jadi dia menciptakan sebuah cerita yang lain, direkayasa. Akhirnya apa? Yusuf masuk dalam penjara. Jadi yang namanya anak Tuhan hidup dalam kebenaran seperti suratan Petrus mengatakan, kalau kamu dianiaya karena kamu nyolong ayam, itu bahasa saya gitu. Karena kamu melakukan hal yang jahat, itu wajar. Tapi kalau kamu ditangkap, kamu dianiaya, kamu dituduhkan yang jahat padahal kamu adalah orang benar, itulah salib, itulah penderitaan. Setuju nggak? Dan enggak perlu takut kalau saudara mati karena melakukan yang benar. Paulus pun bangga kok, aku bisa menggenapkan, aku bisa merasakan penderitaannya Kristus. Kok zaman sekarang orang belajar kasih karunia enggak mau lagi mengalami salib, enggak lagi mau mengalami penderitaan. Mau jadi orang Kristen tapi enggak boleh sakit. Mau jadi orang Kristen gak boleh di PHK. Mau jadi orang Kristen gak mau rugi dalam bisnis. Orang bisnis saja diajar. Orang bisnis itu siap rugi, siap untung. Betul gak? Kita jadi anak Tuhan gak mau rugi. Jalan gak boleh dihalangin. Begitu jalan udah ngantri ada orang nyerobot, setan kau. Di gereja ramah, di luar setan kau. Ini kan ajaib saudara. Dulu kita nyanyi Allah heran, sekarang Allah heran, lihat saudara. Selanjutnya, Yusuf disertai oleh Tuhan dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Tetapi Yusuf mengalami ujian dan dipenjara karena difitnah. Jangan takut dengan penjara. Kematian aja itu merupakan bagian orang percaya loh saudara. Di survei di dunia ini ketakutan yang paling tinggi punya nilai 100 poin itu namanya kematian. Hai maut, di manakah sengatmu? Bayangkan kalau orang percaya tidak pernah takut dengan kematian. Dalam hidup ini apalagi yang ditakuti. Saudara tahu nggak kodrat saudara? Kodrat saya dan saudara itu adalah makhluk yang diciptakan lebih tinggi daripada setan. Setan itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi sekarang saya tanya, saudara mesti takut sama setan atau setan lebih takut sama saudara? Yang benar apa? Siapa yang mesti takut? Setan yang mesti takut sama saudara. Tapi kita disuguhin film-film yang meninggikan setan supaya kita takut sama setan.
Masa ada orang Kristen takut sama setan yang jalannya begini? Kalau yang dari Tiongkok tangannya ke depan. Ya ilah saudara, jangan lari, ambil stiker, ambil gambar tempel, tempel di jidatnya, berhenti itu. Apalagi suster ngesot, apalagi yang buatan Indonesia. Ya, saudara nggak perlu takut. Dia ketawa, saudara kan bisa ketawa. Betul nggak? Itu yang saya lakukan Pak Stephen. Teman saya bilang, lu kok nggak takut sih? Gue udah denger anjing, bulu kuduk gue berdiri katanya begitu. Saya bilang sama dia, Pak, selama bulu ketek saya belum berdiri, saya nggak perlu takut. Kalau bulu kuduk berdiri itu hal yang normal, tapi kalau bulu ketek saya berdiri, itu ada sesuatu yang supranatural. Sehingga saya pernah betul-betul melihat setan tertawa Pak di tengah malam. Saya lari, saya takut, enggak, saya tambahin ketawa. Baru ketawa gitu aja udah sombong kamu, saya bilang begitu. Hilang dia saudara-saudara. Bukan setan yang menakut-nakuti kita, kita mesti nakut-nakutin setan. Betul enggak? Karena kita ini sejatinya kita lebih serem daripada setan loh saudara-saudara. Coba kalau Anda marah ngaca, itu setan juga serem lihat kita kalau lagi ngaca gitu saudara. Ya. Apalagi? Yang ketiga, pada waktu persoalan datang saudara, yang harus kita lakukan adalah berespon dengan benar dan menjadi problem solver bagi orang lain. Jangan sampai ada masalah kita menjadi bereaksi yang negatif. Saudara tahu, yang jadi masalah itu bukan masalah itu sendiri, tapi respon kita. Banyak orang mati dalam pandemi kemarin itu bukan karena kena COVID, tetapi karena ketakutan. Itu yang membuat kita jadi mati saudara. Setuju gak? Orang gila itu gak pakai masker loh pas selama pandemi kemarin itu. Dan gak ada yang cuci tangan. Dan yang saya heran, waktu saya melayani di rumah sakit jiwa, saya tanya sama dokternya, berapa orang sakit jiwa yang mati Pak? Gak ada yang mati Pak, ajaib Pak. Saya tadi habis salaman sama orang, saya pakai tisu basah, saya pakai alkohol, saya semprotin gitu. Mereka nggak pakai itu saudara dan nggak mati-mati. Anda nggak mau mati, belajar jadi orang gila. Satu lagi yang membuat orang umur panjang, orang tuli Pak. Itu umurnya panjang. Sebab waktu malaikat maut panggil, dia nggak dengar saudara. Itu engku saya, nenek saya begitu Pak, 103 tahun baru meninggal. Dari umur 85 dia udah gak denger, orang Ambon bilang toher, tuli. Namanya dipanggil. Tapi karena nenek saya tuli, jadi gak kepanggil saudara, gak kedengeran dia. Jadi mau umur panjang, pelihara itu tuli saudara. Gak perlu kecil hati kalau tuli. Ya, mama saya sekarang udah hampir 90 tahun Pak, telinganya sudah kurang dengar, pakai alat itu dibelikan begitu mahal, dia nggak mau pakai. Jadi sekarang kalau ngomong itu mesti lebih dekat saudara. Ya, tapi saya bilang sama anak-anak saya sama teman-teman saya, makanya mama saya umurnya panjang, kakaknya aja 101 tahun meninggal. Sekarang kakaknya yang nomor 2 yang masih hidup umurnya sekarang 97 Pak, masih jalan pagi, masih olahraga luar biasa, sehat banget gitu. Ya, dia jaga kesehatannya. Jadi kalau ada masalah itu responnya benar. Ya, kalau Anda senang, Anda gembira itu wajar. Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Jadi begitu mengalami masalah, mengalami musibah, tetap senyum. Senyum itu bukan karena respon yang normal gitu, tapi saudara paksakan tetap. Turun nanti keluar ke bawah lihat motor nggak ada. Haleluya. Motorku hilang. Haleluya. Itu orang hebat. Setuju nggak? Jangan marah-marah. Duduk di sini handphone hilang. Pasti orang Batak yang di sebelah saya tadi nih.
Giliran hilang orang Batak. Ya, di Cina sana itu barang juga bisa hilang bukan karena orang Batak. Di Paris Pak, dompet saya dicuri, adik ipar saya berusiaan. Dia telepon, "Bang, aku dengar katanya dompet abang dicuri." "Iya dek, apa yang hilang?" "Semuanya dompet, kartu-kartu hilang semuanya." "Bah, ada juga orang Batak di Paris rupanya," katanya begitu. Untung yang bicara dia, kalau yang bicara kami nanti saya disalibkan sama orang Batak. Saya bilang bukan orang Batak dek, itu yang ngambil orang Turki, orang Maroko, yang notabene putih-putih. Karena saya berpikir kalau di Paris itu pasti pencurinya orang hitam. Ternyata yang mencuri itu kebanyakan adalah orang-orang keturunan Arab, orang-orang putih. Jadi makanya jangan lihat lembaga saudara. Belum tentu yang mencuri di sebelah itu adalah si Tigor saudara. Jangan-jangan Mei yang di sebelah saudara. Ya, jangan suka mandang lembaga. Ya, oke. Yang selanjutnya, mengalami penundaan karena mengandalkan manusia. Nah itu yang tadi dosa yang disebutkan. Yusuf percaya banget dengan dia melakukan kebaikan pada juru minuman raja. Dia menafsirkan mimpi yang baik. Pasti sebentar lagi waktu cerita itu disampaikan pada raja, dia bebas. Ternyata apa? Oh dia dilupakan. Jangan suka ngandalin manusia, nanti Anda kecewa. Setuju enggak? Ya, kenapa sih saudara suka cari muka? Udah gak punya muka ya? Hah? Galatia bilang kalau aku masih mencari perkenanannya orang, mencari muka sama orang lain, maka aku bukan hamba Tuhan. Satu hari Pak Stephen saya khotbah di satu gereja besar. Selesai khotbah 2 kali di situ, sorenya saya ditelepon oleh gembalanya, "Pak Andreas, khotbah Bapak menyinggung sponsor kami." Terus saya tanya sama gembalanya, "Pak, saya udah berapa kali khotbah di situ?" "Baru pertama kali." Pertanyaan saya, ada berapa banyak orang di situ yang saya kenal? Yang saya kenal cuma Bapak sendiri loh, yang lain saya tidak kenal. Dan model gereja itu begini, kalau mau ibadah, pendeta itu ditaruh di ruang konsistori, di ruang kayak tadi Pak gitu. Ditemenin ngobrol, begitu mau dekat firman baru masuk ke ruang ibadah. Selesai firman digiring lagi ke ruang itulah. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk salaman di depan, "Shalom, Pak, apa kabar? Kenalan ya Pak ini." Enggak ada. Jadi saya enggak dikenal dan saya tidak mengenal mereka. Tapi ada sponsornya yang tersinggung. Saya bilang gini, "Nanti Pak, dalam waktu yang akan datang kalau saya khotbah situ lagi, saya akan berani meminta maaf kepada jemaat itu." Enggak ada masalah buat saya. Dan buat saya tidak jual khotbah Pak, saya hanya menyampaikan kebenaran. Hamba Tuhan yang enggak punya kepentingan apa-apa, bebas menyampaikan kebenaran, tidak perlu takut. Enggak diundang lagi juga enggak ada masalah kok, apalagi ada gereja mana Pandas khotbahnya setengah jam saja ya. Saudara tahu buat saya Pak Stephen, khotbah lama, khotbah sebentar, bayaran sama, ngapain lama-lama, rugi. Malam tahun baru Pak Purba, saya diundang khotbah di HKBP, di Depok. 1 bulan sebelum khotbah, kami Zoom dulu rapat majelis. Ada seorang majelis bilang begini, "Pak Andreas, bisa Bapak nanti khotbah, jangan seperti orang karismatik atau Pentakosta. Sebab kami ini gereja Protestan." Saya jawab, "Bisa Bu, karena saya tahu ya mereka gereja karismatik, gereja kita ini gereja rematik," saya bilang begitu. "Satu lagi Bapak pendeta," katanya seorang majelis yang sintua yang lainnya. "Boleh kami minta kalau Bapak berkhotbah nanti jangan lebih daripada 30 menit. "Oh bisa Amang," saya bilang begitu. "Sebab khotbah lama, khotbah sebentar, bayaran sama," saya bilang begitu. "Kenapa mesti lama-lama?" Kaget dia saudara. Dan di hari malam tahun baru saya khotbah 21 menit Pak. Begitu selesai kami kumpul lagi di ruang konsistori, di ruang majelis. Sintua yang tadi bicara dia bilang begini, "Pak Pendeta, kenapa khotbahnya singkat sekali?" Saya bilang, "Sebab kalau khotbah saya lama pun juga Bapak bayarnya sama." Bah, begitu pula ya.
Kupikir kalau khotbah macam Pak Pendeta Andreas, lama pun kami kuat. Tak ada kami mengantuk sama sekali Pak. Kalau begitu Bapak, nanti tahun depan Bapak khotbah hari Minggu, tak bisa Pak, jadwalku sudah penuh Pak. Jadi kapan Pak Pendeta? Ya hari-hari biasa. Kalau begitu nanti Paskah, saya bilang Jumat Agung saja. Betul ya Pak Pendeta. Saya disuruh pakai toga, nggak bisa saya pakai toga Pak. Bapak bisa pakai white collar, bisa Pak. Punya stola, ada Pak. Kalaupun tak ada stola, saya punya selendang Pak. Ya, kenapa kita mesti takut menyampaikan kebenaran? Orang kalau hidup benar tidak perlu takut, setuju tidak? Amin? Ya, saya di hotel Bapak Ibu, memperkenalkan diri saya pada petugas hotel. Saya adalah seorang pendeta dan saya lapor pada istri saya tinggal di hotel ini. Yang menyelamatkan saya sampai pada hari ini bukanlah sertifikat saya seorang doktor teologi. Yang menyelamatkan saya sampai hari ini adalah apa? Kejujuran, kekudusan. Saya bisa sekarang sebagai pria jomblo gitu, bisa mata saya jelalatan. Tapi firman Tuhan bilang, aku jaga mataku daripada anak dara. Kalau mau jadi pria yang luar biasa yang bisa menghasilkan legacy warisan pada anak-anak, jaga matamu bapak-bapak. Setuju tidak? Ingat istrimu di rumah yang sudah menghantar engkau menjadi orang yang luar biasa. Bukan sekretarismu, istrimu. Istrimu yang pinggangnya dulu 28 sekarang 82, itu yang membuat engkau berhasil. Jaga dia, lestarikan, awetkan dia, belikan formalin. Ya, bukan perempuan yang muda-muda yang cuma mau cari kesenangan itu. Saya udah lulus, sampai mati saya setia dengan istri saya. Makanya bapak-bapak yang ingin menikah lagi, tunggu sampai istrimu meninggal. Amin. Belum meninggal, doakan. Tanya sama Tuhan, kapan dia dipanggil Tuhan. Tapi selama dia masih ada, belajar apa? Setia. Itu yang saya bilang. Kemudian, selanjutnya, tetapi Yusuf, yang kanan ya, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Saudara kadang-kala perlu mengalami saat-saat seperti gini, tujuannya apa? Mendidik karakter saudara. Setuju tidak? Yes, saya pemenang. Yes, I am the winner. Yes, saya pemenang. Katakan 3 kali. Yes, yes, yes. Sudah jadi pemenang belum? Perang aja belum, mau kapan jadi pemenang? Pak Purba, Pak Stephen, saya janji mulai besok pagi saya akan olahraga pagi. Saya tanya, sudah olahraga belum? Kan baru wacana. Orang Kristen suka gitu di gereja ya. Saya pemenang, yes, yes, katakan lebih keras, yes, 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 saya pemenang. Sudah jadi pemenang belum? Belum. Engkau akan jadi orang sabar, mesti ada orang yang membuat dirimu tidak sabar dulu. Setuju enggak? Udah botak sombong. Tersinggung kita dibilang botak. Ya kalaupun saudara tidak botak kan saudara gundul. Kenapa mesti tersinggung? Puji Tuhan nih orang menghina aku. Coba lihat Pak Jokowi dikatakan keturunan Cina, keturunan komunis, difitnah macem-macem. Coba saya tanya, marah enggak? Enggak digubris tuh sehingga Pak Muhammad Sobari bilang begini, levelnya Pak Jokowi itu Pak Jokowi menganggap dirinya harimau dan penghujat, penghina itu dianggap kucing. Jadi enggak level harimau berantem sama kucing, makanya didiemin aja. Hebat enggak saudara? Gitu ya saudara ya, pepatah dunia aja bisa bilang gitu. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Jadi saudara bilang sama pengejek saudara, anjing menggonggong. Saya jalan terus. Tapi jangan bilangin sama orang itu, nanti dia tersinggung. Bilang pada dirimu, sementara mereka menggonggong. Yang gonggong itu apa? Anjing kan, tapi berbentuk manusia. Saya manusia sejati, nggak perlu balas gonggong.
Coba saudara olahraga pagi, ada anjing gonggong. Terus saudara, itu anjing bingung saudara. Sama ya dia kayak aku. Jangan-jangan ini raja guguk katanya begitu. Makanya saya pernah menulis sebuah quote Pak Stephen. Jangan turunkan derajatmu serendah orang yang menghujat dirimu. Jadi hujat orang itu kata suratan Petrus, dia tidak membalas cacian dengan cacian. Itu derajat saudara. Nih di sini nih Yusuf lagi diajar sama Tuhan lewat proses yang namanya kesukaran. Jadi yang bisa membuat Anda punya karakter yang hebat itu cuman salib. Saya menulis dalam sebuah quote, penderitaan itu yang menghasilkan seseorang jadi orang hebat. Batu permata itu tidak dihasilkan dengan cara yang mudah. Diketok, dikikir, diamplas. Kalau dia manusia itu sakitnya luar biasa. Sampai jadi batu intan permata. Itu hasil proses yang panjang. Nih Tuhan ingin bentuk Yusuf. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami dalam pasal 41, dia mengalami yang disebut namanya level up. Sukses dia diangkat menjadi prime minister orang kedua sesudah Firaun. Rajanya Firaun. Orang kedua namanya Yusuf. Di mana rahasianya? Slide penutup. Jadi ini saya ulangi sekali lagi. Yeremia 17:1-4 menuliskan selain mengandalkan manusia, hal yang menjadi penyebab penundaan adalah dosa. Dalam ayat 3 dikatakan harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Kadang-kala Tuhan meluaskan kita kehilangan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Satu ayat dalam Kisah Rasul 1. Klik. Sekarang setelah bertobat bagaimana kita dapat mengalami keberhasilan. Ini rahasianya. Dalam Kisah Rasul 1 dikatakan Paulus berkata kepada Theophilus untuk berpegang kepada yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus. Hiduplah dengan apa yang diajarkan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka saya percaya Anda juga akan mengalami kesuksesan yang luar biasa. Setuju? Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi sebuah pujian. Mana pemimpin pujian? Putrinya Pak Purbaya. Musim akan segelap. Di C boleh atau di D. Selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
Bapa, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, mari kita buka tangan-tangan kita di hadapan Tuhan. Atau Anda boleh melipat tangan, mengangkat tangan sesuai dengan cara doa masing-masing. Angkat wajah Bapak Ibu, melihat Tuhan yang di hadapan saudara. Dia tidak jauh. Sekali lagi, dia bukan hanya Tuhan, tapi dia Bapa buat kita semuanya. Dia ayah yang sangat sayang kepada miliknya, kepada anak-anaknya. Tapi seringkali kita tidak mengalami perjanjian Tuhan yang hebat itu. Karena kita tidak bangga sama Tuhan. Karena kita tidak obey, kita tidak taat sama Tuhan. Dia sedang mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Karena sesuatu yang luar biasa hanya bisa dipercayakan pada orang-orang yang mempunyai karakter yang dewasa. Dia tidak ingin pemberian-pemberiannya justru menenggelamkan, menghancurkan kita. Ayo doa, panggil nama Tuhan. Kuralama syaka nama. Anda yang sudah penuh Roh Kudus, Anda berdoa di dalam bahasa roh. Kira lama syaka nama. Kuria lama syaka nama. Tuhan tidak bergirang karena engkau kaya. Tuhan tidak bergirang karena engkau mengalami mujizat. Tapi dia bergirang kalau engkau bertobat. Sorga bertepik sorak karena satu orang bertobat. Biar engkau menjadi orang yang taat sama Tuhan. Tuhan selalu menolongmu, selalu berkati umatmu, sehelai diramu, engkau jamah setiap kami. akan terjatuh tanpa selisih. Tuhan selalu